Puji nama Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mulaikan ibadah kita siapkan bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian mengatakan, ku nyanyi haleluya, Bapa datang. Aku takut, Kau sertaku. Tak usah ku timbang, Kau di dalamku. Tak usah ku timbang, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, kita nyanyikan dari awal pujian ini, saudara. Bapakku datang menyembahmu di sini. Amin. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Dengan segala hormat, nanti Om Aan bawa kita dalam doa pembukaan.
Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kembali sore hari ini kami boleh datang di rumah-Mu, Engkau yang sudah memberikan kerinduan di dalam hati kami, untuk kami ada bersama-sama di rumah-Mu, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Engkau juga Tuhan yang sudah mempersiapkan hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang memimpin pujian, baik yang bermain musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu sore hari ini, dan kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Puji nama Tuhan saudara, kita mulaikan ibadah kita. Kita memuji nama Tuhan, kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Puji nama Tuhan saudara, jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita masih memuji nama Tuhan, kita angkat satu pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh
tidak terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya saya akan membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan maju ke depan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kesaksian ini sudah pernah saya sampaikan, kira-kira 2 tahun yang lalu, waktu Bapak Gembala masih ada. Ini saya saksikan lagi karena saya terdorong dengan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Titin minggu pagi yang lalu, yang menyampaikan mengenai dulu Bapak Gembala pernah menyampaikan supaya ada tahun pembacaan Alkitab. Jadi pada waktu itu saya sudah bersaksi, jadi saya hitung dulu dari Kejadian sampai Wahyu itu berapa pasal. Semuanya itu ada 1189 pasal. Lalu kalau saya bagi 365 hari, artinya 1 tahun. Berarti rata-rata 1 hari adalah 3 pasal. Sebenarnya kalau dihitung 3,27 gitu ya, ada komanya. Tapi kan ada pasal yang pendek, ada pasal yang panjang. Jadi kalau saya rata-ratakan 3 pasal kita baca dalam 1 hari, selesai selama 1 tahun. Lalu saya berpikir lagi, maaf, saya juga termasuk orang yang sibuk, saudara-saudaraku. Tapi untuk Tuhan, kita sediakan waktu. Jadi saya pikir, saya cari waktu, kapan saya punya waktu yang lenggang. Kalau bangun pagi hari jam 3 lebih bangun, itu sudah mulai sibuk. Berangkat ke gereja, ini lagi tidak sekolah karena saya mengajar lewat rumah ya, dari rumah BDR, belajar dari rumah. Tapi saya pikir-pikir, oh habis maghrib saya sudah tidak ada kegiatan lagi, berarti akan saya ambil waktu senggang di antara sekitar jam 8 sampai jam 9 atau sampai jam 10. Karena terus terang jam 10 saya sudah ngantuk. Saya sudah mulai tidur dari jam 10. Kalau sekitar jam setengah 8 atau jam 8 kami biasa berdoa bersama keluarga. Jadi maksud saya di sini supaya kita mengambil waktu kita, di mana waktu kita yang senggang, di situ kita ambil tadi yang 3 pasal tadi. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa, kadang-kadang saya baca 5 pasal karena ada pasal-pasal yang pendek. Kadang-kadang saya hanya baca 2 pasal karena pasal itu panjang. Tapi kalau diambil rata-rata ada 3 pasal. Jadi karena pernah saya dengar, nggak tahu suami saya yang cerita atau cerita dari mana saya dengar, ada waktunya nanti Alkitab ini tidak bisa kita temukan lagi. Jadi mumpung sekarang kita masih leluasa membaca Alkitab, tidak ada larangan. Mari kita membaca bersama-sama. Ini saya bersaksi juga untuk diri saya sendiri. Karena saya juga sudah mulai agak teledor ini bacanya ya. Jadi kalau saya bersaksi itu menubuhkan diri saya sendiri supaya saya mulai mendisiplinkan diri lagi membaca Alkitab. Terpuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau masih ada jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, masih diberikan waktu. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, mengatakan, dengan sayapmu, firman-Mu berkata kau besertaku.
Firman-Mu, kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji nama Tuhan. Dengan segala hormat, nanti Inang bawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sore hari ini Tuhan, kami boleh datang kembali beribadah di rumah-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara secara khusus kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jamaluddin Storus. Saya buka masker, tapi saudara semua tolong memakai maskernya selalu. Biarpun dalam ibadah kita tetap memakai masker. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui Ibu Gembala mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan saat sore hari ini. Judul firman Tuhan yang menjadi tema bulanan untuk bulan September ini, berharap kepada Tuhan. Kita membutuhkan memang kehidupan yang menjanjikan suatu harapan yang pasti. Dan dalam dunia yang tidak pasti ini, kita perlu memiliki suatu kepastian. Oleh sebab itu, dalam mendapatkan kepastian itu, kita perlu mendapatkan pribadi yang menjadi sangkutan, menjadi tempat kita untuk menyandarkan harapan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai salah menaruh pengharapan. Manusia bisa berubah. Oleh sebab itu, menaruh harap kepada manusia pada dunia ini bisa mengecewakan. Taruhlah harapan kepada sesuatu, kepada
kepada yang pasti. Dan sesuatu yang kepastian hanya ada pada Allah. Allah itu mutlak pasti, yang selalu ada terus-menerus, kekal, tidak berubah. Jadi berharap kepada Allah adalah suatu kepastian yang mutlak. Sekalipun dia dalam pengharapan, tetapi pengharapan ini bukan pengharapan yang palsu, tetapi pengharapan yang pasti. Mengapa berharap kepada Allah itu menjadi suatu pengharapan yang pasti? Ada dua alasan. Yang pertama, karena Allah itu maha kuasa. Dia mampu, tak terbatas kuasanya. Oleh sebab itu, seburuk apapun keadaan bagi Allah tidak menjadi persoalan. Dia maha kuasa. Dan yang kedua, dia mau. Dia maha kasih. Dia menerima bukan hanya karena dia maha kuasa, tetapi juga dia mau melakukan. Dia mampu dan dia mau. Dan pribadi yang mampu dan yang mau itulah yang kita butuhkan. Karena kita ini sesuatu yang tidak pasti, maka perlu ada yang maha kuasa untuk memberi jaminan bahwa ketika saya tidak mampu, ada Allah yang memampukan saya. Dan ini menjadi suatu kepastian juga karena dia mau. Kasihnya besar. Oleh sebab itu, berharap kepada Allah adalah berharap dalam kepastian. Nah, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kita akan melihat Allah yang mampu dan Allah yang kasih itu sebagai suatu kepastian untuk harapan kita bersama. Lukas pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Semua dalam pasal 15 ini itu berbicara yang hilang dan ditemukan kembali. Domba yang hilang ditemukan kembali, dirham yang hilang ditemukan kembali, anak yang hilang ditemukan kembali. Dalam nats Lukas pasal 15 ayat 11, bahwa anak yang bungsu itu, di dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14, kita akan membaca pertama dulu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Yang pertama kita melihat tentang anak ini. Di dalam nas Lukas 15, seorang bapa yang punya 2 anak. Dan anaknya yang bungsu datang kepadanya, dia meminta bagian harta yang menjadi miliknya, dan bapa yang baik itu mengaruniakannya. Bapa yang baik adalah bapa yang digambarkan dalam ayat ini, bahwa bapa itu menyediakan harta yang cukup bagi anak-anak sebagai bekal bagi masa depan anak-anak. Kebaikan dari seorang ayah adalah mempersiapkan sesuatu yang perlu bagi kebutuhan anak-anak, untuk menjamin sesuatu kebutuhan hari esok. Dan bapak ini sungguh-sungguh melakukannya. Dia menyediakan harta yang cukup banyak dalam hidupnya, sehingga dia bisa memberikannya kepada anaknya. Kebaikan yang seperti ini adalah kebaikan yang menjadi teladan. Dan memang kita melihat Allah itu sangat baik. Kalau kita melihat ke belakang, dalam Kejadian pasal yang pertama, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia hari yang ke-6. Allah menciptakan hari yang pertama,
kedua, ketiga, keempat, kelima, baru Allah menciptakan manusia. Artinya apa? Bahwa Allah menciptakan apa yang perlu bagi manusia itu hidup. Bagi kebutuhan manusia itu, menyediakan segalanya, baru puncaknya dia menciptakan manusia. Itu seperti segalanya sudah tersedia di meja, baru kita dipanggil. Jadi dari situ saja kita melihat bahwa Allah memang menghendaki manusia itu bahagia. Rencana Tuhan adalah rencana kebahagiaan, bukan rencana kecelakaan. Dan rencana itu tidak berubah sekalipun manusia jatuh dalam dosa. Yang berubah itu manusia, Allah tidak berubah. Maka sekalipun manusia telah berubah setia, dia tidak membuang manusia itu dengan menciptakan Adam yang baru, menciptakan Hawa yang baru, tetapi justru merancang menyelamatkan manusia yang berubah setia itu. Allah tidak berubah. Dan yang tidak berubah yang seperti ini yang kita butuhkan menjadi suatu jaminan kepastian dalam hidup yang tidak pasti ini. Oleh sebab itu ada ayat yang mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena manusia bisa berubah. Jangankan sekarang, Adam dan Hawa saja bisa berubah. Bukankah dia akhirnya memalingkan wajahnya dari Allah lalu berpaling kepada ular itu? Kalau dia saja bisa berubah, apalagi kita yang sudah jatuh, hidup lahir dari dosa ini. Maka betullah firman Tuhan bahwa manusia ini bisa mengecewakan. Tidak ada yang pasti pada kita. Dan itulah manusia berdosa. Oleh sebab itu menggantungkan harapan kepada manusia, bisa jadi kita akan menjadi kecewa. Sesuatu yang pasti perlu ada dalam dunia yang tidak pasti ini. Oleh sebab itu kita membutuhkan Allah di dalam kehidupan ini, supaya jalan yang tidak pasti ini menjadi kuat kita jalani. Karena ada yang menjamin. Siapa? Allah. Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha kasih. Menjadi jaminan daripada kepastian. Di dalam ayat yang kita baca, perbuatan daripada anak yang bungsu itu adalah dia menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh, memboroskan hartanya, berpoya-poya, lalu kemudian habis lapar. Ada suatu tindakan yang salah yang dilakukan oleh anak itu. Dia tidak berpikir bahwa segala kehidupan ini tidak selalu berjalan seperti yang kita kehendaki. Inilah dunia yang tidak pasti. Tidak ada yang berjalan seperti yang kita mau. Dan ini yang tidak dipahami. Harta yang banyak yang sudah disimpan oleh ayahnya dan ayah yang baik itu memberikannya ternyata menjadi habis karena dia salah mengatur kehidupan. Dia memboroskannya, membuang dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Dan sebanyak apapun kekayaan, kalau caranya yang seperti ini pasti habis. Sesudah habis, lalu dalam ayatnya yang ke-14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Sudah habis, kemudian masa paceklik datang pada waktu itu juga. Sehingga sudah habis ditambah dengan masa paceklik, membuat kesulitan hidup menjadi sangat-sangat menyakitkan. Kondisi yang ekstrim seperti ini seringkali dicatat dalam Alkitab. Abraham pernah mengalami masa yang sulit sehingga dia harus turun ke Mesir. Dalam masa di Mesir pun ketika Yusuf menjadi penguasa, ada masa yang sulit. Tetapi sebelum masa yang sulit itu, seringkali Tuhan memberi masa yang cukup. Supaya ketika masa yang sulit datang, cukup untuk menutup. Dan Allah sudah merancang itu bagi orang seperti yang kita lihat dalam gambaran ini. Bagaimana Allah sudah menyediakan yang perlu pada masa paceklik akan datang. Tetapi karena dia salah mengaturnya, lalu kemudian kesulitan itu harus ditanggung. Tidak bisa mengantisipasi segala hal ke depan, membuat dia mengalami masa yang sulit.
Sebenarnya Bapa yang baik itu telah menyediakan yang perlu supaya pada masa paceklik itu datang, dia tidak perlu mengalaminya. Lalu di dalam ayatnya yang ke-14, lalu ia pergi pada seorang majikan di negeri itu, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Sangat sulit dan teramat sulit. Ini kondisi yang sangat, itu seperti orang yang jatuh terjerembab dari atas tiba-tiba ke bawah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia meninggalkan ayahnya, karena dia tidak bisa mengatur kehidupannya dengan baik. Di mana saja Allah tidak ada, di situ selalu kegelapan merajalela. Gelap itu ada karena terang tidak ada. Kalau ada terang, gelap dengan sendirinya akan hilang. Maka kehidupan manusia setelah dia meninggalkan Bapa di surga, meninggalkan Allahnya, dia akan hidup seperti anak ini. Kesulitan anak ini adalah karena dia meninggalkan Bapanya. Dan ketika seseorang meninggalkan Bapanya, meninggalkan Allahnya, akan ada sesuatu yang sulit akan terjadi. Allah adalah kehidupan, dan meninggalkan Allah berarti meninggalkan kehidupan. Orang berpikir mungkin dia akan mampu. Tidak. Kita ini orang yang tidak mampu, sehingga kita membutuhkan Allah yang mampu untuk melindungi ketidakmampuan kita. Ayatnya yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kesadaran muncul seringkali ketika orang sudah jatuh terjerembab. Ketika orang sedang berdiri, seringkali orang tidak tahu bahwa dia lemah. Maka ada pepatah yang mengatakan, ketika engkau di atas, semua orang akan tahu siapa engkau. Tetapi ketika engkau sedang di bawah, terpuruk, engkau akan tahu siapa yang bersama dengan engkau. Dan kita melihat anak yang bungsu ini tidak ada temannya. Ketika dia sedang di atas, semua teman. Ketika semuanya masih cukup, semuanya ada teman. Tetapi ketika dia sudah ada, jangankan teman, makanan babi pun orang tidak rela memberikan. Terlalu mahal makanan babi untuk itu. Artinya dia betul-betul ditinggal. Ketika orang sedang di bawah, kita akan tahu siapa orang yang bersama dengan kita, siapa yang di pihak kita. Tapi ketika orang sedang di atas, semua orang tahu siapa kita. Lalu ia menyadari keadaannya. Beruntung dia menyadari keadaannya. Kesadaran ini tumbuh kemudian setelah ada evaluasi atas hidupnya. Dikatakan dalam 17b, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ada semacam evaluasi diri terhadap keadaannya sekarang. Lalu dalam ayatnya yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Setelah ada suatu kesadaran berpikir, lalu kemudian ada tumbuh keinsapan, baru kemudian ada tindakan. Saudara perhatikan dalam ayat 17 dia mulai ada evaluasi secara berpikir, lalu kemudian ada keinsapan dalam ayat 18, lalu dalam ayat yang ke-20 dia bertindak. Mulai dari berpikir, lalu kemudian ke hati, lalu kemudian kepada tindakan. Sesuatu pertobatan selalu dimulai pada perubahan pikiran, pada keinsapan akan itu, lalu kemudian dia berubah, dia tinggalkan. Bertobat artinya berbalik arah. Kenapa dia berbalik arah? Karena ada sesuatu pemahaman mulai terjadi. Pembaharuan pemahaman, perubahan pemahaman, lalu
di dalam hidupnya, lalu kemudian dia melakukannya dalam hidup. Jadi pertobatan yang sejati dimulai pada titik harus mengerti. Ada keinsaf. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Tetapi jatuh dulu. Tapi tak apa. Seringkali memang orang harus mengalami supaya kita bisa memberitahu kepada orang lain. Kita menjadi contoh yang buruk bagi diri kita supaya kemudian pengalaman buruk kita menjadi contoh yang baik, menjadi nasihat yang baik bagi orang lain supaya tidak menempuh cara kita. Mari kita perhatikan Bapak itu. Dalam ayatnya yang ke-20 bagian, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapa yang baik yang menggambarkan Allah itu digambarkan dalam ayat ini ketika anaknya belum melihat dia. Masih sangat jauh, Bapa itu telah melihat. Berarti ini penantian yang tidak pernah berkeputusan dari Bapa terhadap anaknya yang salah jalan itu. Dia terus melihat jauh, kapan anakku? Kapan dia kembali? Itu sebabnya anaknya belum melihatnya, dia sudah melihatnya, masih jauh. Itu berarti Bapa itu telah mencurahkan seluruh hidupnya, sekalipun anak itu jauh, tetapi anak itu tidak pernah jauh dari hatinya. Anak itu yang jauh dari bapaknya, tetapi bapak itu tidak pernah menjauhkan anaknya daripada hatinya. Ini bapak yang baik. Anak itu hilang bapak, tetapi bapak itu tidak hilang anaknya. Dia ada di dalam hatinya. Itu sebabnya ketika anak itu datang, dia sudah lebih dulu tahu. Lalu kemudian dia berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bukan anak itu, tapi bapak itu yang kemudian melakukannya. Dia menyambut dengan tangan terbuka. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Menyambut siapa? Anak yang salah jalan ini. Tetapi kemudian disambut dengan luar biasa, sukacita yang besar yang tidak tergambarkan. Dan itu sebabnya ini menjadi sesuatu yang penting kita pahami, betapa Allah itu menggambarkan dirinya seperti ini. Lalu di dalam ayat yang ke-21 ketika anak itu mengatakan sekali lagi, aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Ada sukacita yang besar pada bapak itu karena anaknya sudah kembali. Dan itu memuaskan hati. Dia memberikan suatu posisi yang dalam tanda kutip itu tidak normal itu. Anak yang gagal tapi diperlakukan, disambut seperti seorang yang berharga. Apa yang berharga pada anak itu? Mungkin juga pakaiannya compang-camping, mungkin juga sudah bau karena dia sudah menjaga babi. Tidak ada hal yang berharga pada hidupnya. Tetapi ayah itu memposisikan dia ini sangat berharga. Sehingga dikenakan suatu penyambutan yang luar biasa. Dimulai pada Allah. Dan Allah yang melakukannya. Dalam ayat yang ke-22, dia mengenakan jubah yang terbaik, cincin dan sepatu. Dia mendandani anaknya sebagai anak yang berharga sekali baginya. Dia mengundang orang untuk pesta sukacita. Seseorang yang tidak terhormat diposisikannya terhormat. Seseorang yang tidak berharga diposisikannya sangat berharga. Dan inilah perlakuan Allah kepada anak bungsu. Dia diposisikan sebagai seorang yang sangat berarti, sangat berharga baginya. Sekalipun kalau dilihat sebenarnya
tidak ada hal yang patut dibanggakan pada anak itu. Tidak ada patut yang perlu dibanggakan pada anak itu. Tapi ayah itu memperlakukannya sebagai anak yang sangat berharga. Perlakuan yang seperti ini adalah perlakuan yang tidak manusiawi. Tidak ada manusia yang memperlakukan manusia seperti itu. Hanya Allah yang menggambarkan dirinya memperlakukan manusia berdosa itu seperti ini. Allah yang digambarkan oleh Alkitab adalah Allah yang maha kuasa dan yang mau, kasihnya besar, mau dia. Dan itulah jaminan kepastian atas pengharapan kita. Di dalam ketidaksetiaan kita pun Allah tidak berubah setia. Dan itu menjadi suatu jaminan kepastian. Semua bisa tidak setia, tetapi Allah setia. Dan itu yang membutuhkan, yang kita butuhkan dalam dunia ini supaya kita mempunyai suatu kekuatan untuk berdiri. Orang bisa berubah setia, tetapi Allah tetap setia. Dan itu digambarkan dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak itu disambut di luar yang biasa. Suatu sambutan yang tidak pantas kepada dirinya dilakukan Allah kepadanya. Sambutan yang megah, mengenakan jubah yang terbaik, cincin, tanda kasih, sepatu yang terbaik. Dia menerima anaknya kembali. Dan itu yang dikatakannya ayatnya yang ke-24. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ada sudut pandang yang berbeda yang dilakukan oleh Tuhan terhadap manusia. Dengan sudut pandang saya kalau saya memperlakukan anak saya. Manusia hitung untung rugi. Tetapi Allah melihat dia kembali. Dia kembali kepadaku. Dia jadikan aku bapaknya yang sebagaimana seharusnya aku ini bapaknya. Dan itulah yang membuat sukacita itu. Kebenaran ini menjadi penting bagi kita. Dan ini menjadi satu kepastian untuk kita yang hidup pada masa ini. Bahwa Allah adalah Allah yang baik. Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita dalam segala keberadaan kita, apapun masalahnya. Dan Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang maha kasih, mau. Dia akan memperlakukan kita seperti dalam posisi anak yang bungsu. Ada beberapa kebenaran rohani yang kita dapatkan dalam perumpamaan Lukas pasal 15 ini. Yang pertama adalah kasih Allah lebih besar, dalam tanda kutip lebih ekstrim daripada pelanggaran kita. Kasih Allah lebih besar daripada semua ketidaksetiaan kita. Dan itu yang menjadikan pengharapan ini menjadi sesuatu yang pasti. Kita ini bisa salah dan memang pasti salah, tetapi kasih Allah lebih besar daripada kesalahan kita. Yang kedua adalah tidak ada kata terlambat selama orang mau kembali kepada Tuhan. Pintu kemurahan Tuhan selalu terbuka. Allah itu sudah melihat anaknya ketika anak itu masih jauh. Asal dia mau kembali, Allah menerimanya. Dengan tangan yang terbuka, dengan pesta sukacita, dan dengan suatu perlakuan yang istimewa. Tidak ada kata terlambat. Bagi setiap orang yang telah gagal, asal dia mau kembali kepada Allah, Allah bisa, Allah mau untuk menjadikan kita memulai hidup yang baru. Yang ketiga adalah Bapa Allah kita adalah Bapa yang baik dan murah hati. Ia memperlakukan kita sebagai seorang anak yang berharga. Aku ini berharga. Dunia boleh katakanku tak berarti. Itu nyanyian sekolah minggu.
Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Lalala, ku istimewa. Ya, istimewa ini. Biar jelek-jelek juga istimewa. Apapun kata orang dia enggak, apa yang menarik, dia istimewa. Mau dunia katakan apapun enggak jadi masalah. Aku ini istimewa. Aku ini berharga. Dan itu kepastian yang memberikan pengharapan yang pasti. Kehidupan yang baik bagi saya dan saudara. Dan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Karena Allah bukan pribadi yang berubah. Dia yang konstan. Selalu ada, tidak berubah. Maka kalau dia sudah mengasihi manusia, mengasihi saya, dan dia tidak akan berubah. Yang berubah itu adalah saya, adalah kita. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Itu sebabnya ketika kita mau kembali lagi kepadanya, dia akan selalu membuka pintu hati dan selalu terbuka untuk menerima kita. Bukankah ini suatu pengharapan yang pasti bagi kita? Bukankah berharap kepada Allah menjadi suatu kepastian? Bukan mungkin. Jangan salah menempatkan pengharapan. Tempatkan pengharapan kepada Allah. Dan Allah sudah menjamin itu di dalam Yesus Kristus. Dia telah memeteraikan janji itu dengan kematiannya di kayu salib. Supaya apa yang menjadi janji Allah kepada Abraham, itu juga janji yang berlaku pada kita. Kita akan menduduki tanah Kanaan. Kita akan diberkati keturunannya. Dan kita akan memberkati suku-suku bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa Engkau telah menyatakan dirimu. Engkau mau menerima kami. Sekalipun kami berubah setia, banyak kekurangan dan kesalahan, ketidakpatutan pada kami. Tetapi melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kami boleh memastikan hati kami Tuhan, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami dalam segala situasi yang sulit. Bahkan pun ketika kami salah tak berdaya Tuhan, Engkau pun Tuhan mau menerima kami kembali, jikalau kami datang kembali kepadamu. Oleh sebab itu berkatilah umat-Mu. Berkatilah kami yang hadir saat ini. Teguhkan dalam hati kami, supaya kami bisa memastikan hati kami dan mendamaikan hati kami dengan kebenaran firman ini. Engkau ada, selalu ada. Dalam Yesus Kristus, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Tinggal untuk mengerjakan apa yang perlu bagi kami. Dan pada harinya kelak, kami akan menuai yang baik dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.